Cara belajar efektif di masa pandemi. Disajikan oleh Eni Siti Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana dengan Bu Eni, salah satu guru MTS Negeri 9 Jember. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya di masa Matsama 2021 ini. Meski jumpa daring, semoga kita segera dipertemukan dalam kegiatan belajar tatap muka. Amin. Oke, lanjut ya. Selama masa pandemi corona, pembelajaran jarak jauh dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus ini. Selama kurun waktu tersebut, tidak sedikit pelajar yang mengeluh karena tidak bisa belajar dengan efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal dan efisien. Nah, mengetahui cara belajar yang efektif harus diterapkan saat pandemi agar memaksimalkan pembelajaran siswa, terutama kalian, ya. Berikut 5 cara belajar efektif selama belajar di rumah yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah memodifikasi ruang belajar. Melansir dari laman resmi Washington University, penting untuk memisahkan ruang belajar dengan ruang rekreasi. Apa maksudnya? Nah, maksudnya usahakan tempat belajar dengan kamar tidur itu terpisah. Hal ini bisa meminimalisasi rasa malas karena ingin rebahan di tempat tidur terus saat belajar daring. Yang kedua, anggap belajar di rumah daring itu seperti sekolah luring. Nah, buat rutinitas seperti saat sedang sekolah secara offline atau luring. Bangun pagi sesuai jadwal biasanya, mandi, lalu jangan lupa sarapan. Cara ini bisa memaksimalkan belajar agar lebih efektif. Secara tidak langsung, otak dan tubuh akan menganggap pembelajaran daring seperti tatap muka. Selama mengikuti pembelajaran, atur agar pesan masuk tidak muncul di layar gawemu. Pesan atau notifikasi yang muncul tiba-tiba bisa membuyarkan konsentrasi. Berikutnya, pastikan koneksi dan gawe HP dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan guru dengan rapi. Hindari multitasking. Apa multitasking itu? Melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, supaya saat belajar di rumah yang memang lebih fleksibel dan santai, kamu bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tetapi sebaiknya hindari multitasking itu jika ingin belajar lebih efektif dan efisien. Karena otak akan terpecah konsentrasinya, sehingga membuat kalian tidak bisa fokus. Imbasnya, materi pelajaran tidak bisa diterima dengan baik. Contohnya seperti kalian sedang mengerjakan tugas daring, lalu juga saling berkirim WA. Selain itu, kalian juga membuka Google ataupun membaca berita yang online. Jadi perhatian kalian terpecah-pecah. Berikutnya, jaga kondisi kesehatan. Nah, agar belajar bisa lebih baik dan efektif, jangan lupa kesehatan kalian. Jangan lupa lakukan peregangan di sela-sela pembelajaran daring atau online. Cara ini bisa membantu otak untuk beristirahat selama proses belajar. Berikutnya, perhatikan asupan makanan serta istirahat kalian. Pastikan kalian mendapatkan durasi tidur yang cukup agar otak lebih segar. Jadi, jangan terus-menerus berada di depan gawai ataupun berjam-jam karena itu akan mempengaruhi imunitas dari tubuh kalian. Nah, ini berikutnya kalian harus tetap bersosialisasi. Apa maksudnya? Otak juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Selama pandemi, memang aktivitas di luar dibatasi agar meminimalisasi penularan COVID-19. Namun demikian, komunikasi tetap harus terjaga. Sempatkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Bersosialisasi kan tidak harus langsung bertemu, tetapi kalian bisa melakukan chatting atau video call. Ataupun jika terpaksa bertemu secara tatap muka, jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ditambah 2M lagi, menghindari mobilitas dan menjauhi kerumunan. Nah, kiranya cukup sekian dulu. Ayo bernyanyi dulu sebelum Ibu akhiri ya. Aku anak hebat karena rajin belajar. Sekolah di mana? Di MTS Negeri 9 Jember. Aku agak lemot karena kurang belajar. Sekolah di mana? Ku malu mengatakannya. Kiranya cukup sampai di sini materi dari Ibu. Madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.